Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian.
Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu kita pasti dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kasih penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Biar setiap penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau merawat setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dimanapun saat ini menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biar mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Sebab ajaib perbuatan-Mu. Sebab ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mari kita naikkan ucapan syukur yang terbaik. Haleluya.
Yaralabaya shekaralabo. Yaralabaya shenaralanabo. Yaralabaya shikaralabaralabaralabaralaba. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama katakan dengan iman, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan iman, karena kita percaya dunia boleh bergoncang, tapi Tuhan, janji Tuhan selalu ada buat setiap anak-anaknya. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita naikkan sembah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan baik. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Yesus, Tuhan yang besar bagi kami, lebih dari segalanya. Kau Raja segala raja, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Mari angkat penyembahanmu, mari angkat suaramu, naikkan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hiaralabaya shekaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya se. Hiaralabaralabaya shanaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabar. Mari aktifkan rohmu pagi hari ini. Mari naik bagikan, aktifkan rohmu pagi hari ini. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Hiaralabaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabar. Hiaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya shi. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan kami tidak takut. Karena kami tahu kami berjalan dengan pribadi yang luar biasa. Kami berjalan bersama Yesus. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabar. Mari kita terus sembah Tuhan. Mari kita terus sembah Dia. Hiaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Huralabaralabaralabaya shiraranamo. Hurabaya shikarananamo. Hiaralabaya shikaranamo. Hiaralabaya shikaranamo. Hiaralabaya shikaranamo. Hiaralabaya shikaranamo.
Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ralaba, ralaba. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
baya shikara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hiara la baya shikara la bara la bara la bara la bara la bara. Hiara la baya shikara la bara 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 la bara. Hiara la baya shikara ba 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 hiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hiara la baya shikara la ba 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 ba. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi sambil mengangkat kedua tangan Bapak Ibu. Di dalamku selama-lamanya. Dengan iman katakan di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, bila hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari Bapak Ibu saya undang untuk kita berdoa. Kita sepakat sekali, kita akan memulainya di dalam doa. Mari Bapak Ibu sepakat hati dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kondisi apapun, kami masih bisa melakukan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Walaupun secara online ya Tuhan. Bapa, biarlah ibadah yang kami lakukan itu berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini, saat dimana kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapa, mari kau ambil alih segala sesuatunya. Pengurapan-Mu turun atas kami. Bapa, terima kasih khususnya hamba-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan biar juga segala hikmat, perkataan dari surga, perkataan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, itu yang kau taruhkan di dalam mulutku untuk disampaikan, untuk kami terima ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah ya Bapa apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan sampai kepada semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-Mu ya Bapa yang mengikuti ibadah online GBI Empang 3 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati. Baik yang mendengarkan, yang menerima firman-Mu, dan juga yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, tidak terasa waktu itu terus berjalan. Bapak Ibu, di dalam waktu yang terus berjalan ini, ada satu hal yang harus terus saya ingatkan kepada setiap kita, yaitu tentang apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20, di mana Tuhan berkata, "Ya, aku datang segera." Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang segera. Segera itu artinya waktunya singkat, waktunya sangat singkat. Memang kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi karena Tuhan berkata, "Aku datang segera," berarti waktunya tidak lama lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam penantian kita menantikan kedatangan Tuhan, mari kita terus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan.
kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita mau renungkan, kita mau perhatikan, dan kita juga nanti praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang segera itu. Nah, hari ini temanya adalah hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Allah. Bagaimana hidup kita ini kita bisa berikan, kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan, dan hidup seperti apa yang akan kita lakukan adalah hidup memuliakan Allah. Ayatnya ada dua, nasnya ada dua yang akan kita baca untuk menjadi penuntun kita di dalam tema hidup memuliakan Allah. Yang pertama, dalam Yesaya 43 ayat ke-7 dikatakan demikian, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nas yang kedua dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nas yang pertama ini sangat-sangat jelas dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan, Bapak, Ibu, dan saya itu diciptakan oleh Tuhan secara khusus, dengan maksud yang khusus, dengan tujuan yang khusus pula. Apa tujuannya itu? Untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, dan semua saudara-saudara yang ada di rumah, dan saya tentunya, itu diciptakan Tuhan di dalam namanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang dibentuk, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Dibentuk dan dijadikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang namanya hidup memuliakan Tuhan itu bukan sekedar statement, itu bukan sekedar pernyataan, tetapi itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca atau sudah saya bacakan, Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perbuatan yang dilihat orang, perbuatan yang menunjukkan hidup memuliakan Allah, dan itu dilihat oleh orang lain yang di sekitar kita, di sekitar Bapak Ibu, di sekitar saudara-saudara, di sekitar saya. Hidup memuliakan Tuhan, perbuatan yang baik memuliakan Bapa yang di surga. Bapak Ibu, jadi jelas, Bapak Ibu, hidup kita itu harus memuliakan Allah, memuliakan Bapa yang di surga. Bapak Ibu, ada 3 hal yang berkaitan dengan hidup memuliakan Allah dengan hidup memuliakan Allah. 1, hidup memuliakan Allah dengan ucapan syukur. Yang kedua, hidup memuliakan Allah dengan kekudusan. Yang ketiga, hidup memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan hidup memuliakan Allah. Saya ulangi, 1, hidup memuliakan Allah dengan ucapan syukur. Yang kedua, hidup memuliakan Allah dengan kekudusan. Yang ketiga, hidup memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Bagaimana kita hidup memuliakan Allah? Caranya seperti apa? Kuncinya seperti apa? Tuntunannya seperti apa? Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, bagaimana caranya kita hidup memuliakan Allah? Yang pertama, hidup memuliakan Allah dengan ucapan syukur.
Mazmur 50 ayat yang ke-23. Firman Tuhan yang berkata demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, korban syukur kita, ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan saya mau katakan demikian, bukan saja karena kita menerima kebaikan dan berkat Allah, tetapi ketika kita bisa mengucap syukur, seandainya kita dibawa Tuhan atau diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, kita harus bisa mengucap syukur. Harus bisa keluar dari mulut kita, dari hati kita, ucapan syukur, korban syukur kepada Allah. Jadi bukan sekedar karena menerima kebaikan dan berkat, tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mampu mengucap syukur kepada Allah. Karena ucapan syukur itu, karena korban syukur itu adalah memuliakan Allah. Jadi mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, termasuk saya juga, mari kita belajar atau melakukan ucapan syukur kita setiap hari kepada Allah. Ayat yang kita baca tadi sekurang-kurangnya mengandung 3 hal tentang ucapan syukur. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah bagian dari ibadah yang sejati. Bapak Ibu, adalah baik ketika kita hari Minggu seperti sekarang ini, kita beribadah. Walaupun sekarang ibadahnya secara online, kita belum bisa melakukan ibadah secara onsite. Tetapi Bapak Ibu, lebih daripada kita melakukan ibadah atau ritual ibadah kita, ada hal yang penting yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi, bahwa mengucap syukur adalah bagian dari ibadah yang sejati. Yang kedua, mengucap syukur sebagai korban persembahan memuliakan Allah. Yang namanya korban persembahan bukan hanya yang bicara soal materi, tetapi mengucap syukur adalah juga korban persembahan. Jadi mari Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Mengucap syukur itu adalah korban persembahan yang memuliakan Allah. Yang ketiga, mengucap syukur adalah merupakan ekspresi hidup bersukacita, hidup yang optimis, hidup yang penuh semangat. Jadi Bapak Ibu, ucapan syukur ini bukan sekedar yang namanya kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi yang namanya ucapan syukur harus juga ditunjukkan oleh bahasa tubuh kita. Ada ekspresinya ya Bapak Ibu. Orang yang mengucap syukur, ekspresinya adalah sukacita. Orang yang mengucap syukur, ekspresinya adalah hidupnya optimis. Tidak ada kata pesimis, tidak ada kata putus asa. Karena dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi Bapak Ibu, dalam apapun konteks hidup kita, kejadian hidup kita sehari-hari, entah itu sesuai dengan yang kita harapkan atau entah itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Allah turut bekerja di dalamnya dan itu mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, orang yang mengucap syukur, orang yang bersyukur, tidak ada kamus pesimis dalam hidupnya, tidak ada kamus putus asa
asa di dalam hidupnya. Dia optimis karena dia tahu Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya. Tuhan campur tangan. Tuhan yang melakukan yang terbaik. Dan semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur adalah ekspresi hidup yang optimis. Mengucap syukur juga adalah ekspresi yang penuh semangat. Karena dia tahu, karena saya tahu, karena Bapak Ibu tahu bahwa di dalam hidup Bapak Ibu ada Tuhan. Ada Allah yang campur tangan. Ada Allah yang memegang kendali. Ada Allah yang maha kuasa. Ada Allah yang memperhatikan. Karena itu, mari Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Mengucap syukur adalah ekspresi hidup bersukacita, optimis, dan penuh semangat. Poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Allah itu dengan kekudusan. Hidup memuliakan Allah dengan hidup kudus. Bapak Ibu mungkin berkata di rumah, bagaimana mungkin Pak? Bagaimana mungkin Ibu? Saya hidup kudus. Kan saya ini penuh dengan dosa. Saya ini orang berdosa. Yang namanya hidup kudus sepertinya tidak mungkin. Hari ini kita belajar. Hari ini kita harus belajar. Dan kita juga harus punya kemauan untuk mempraktekkan yang namanya hidup memuliakan Allah dengan kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian berkata firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu, hidup kudus itu bukan pilihan. Hidup kudus itu bukan, oh saya boleh dong hidup tidak kudus. Oh saya harus hidup kudus. Bapak Ibu, hidup kudus itu sudah ditentukan. Jadi hidup kudus bukan satu pilihan buat kita orang yang percaya. Hidup kudus itu satu hal yang sudah diamanatkan Tuhan kepada kita. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita hidup kudus, mari kita akan belajar. Karena hidup kudus itu adalah hidup yang diinginkan Tuhan. Firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan. Kita harus belajar, bahkan saya mau katakan tidak hanya belajar, tidak hanya bicara soal kemauan, tetapi bicara soal komitmen, tetapi bicara soal tindakan yang tegas yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri. Bahwa saya harus menjauhi larangan, harus menjauhi perbuatan yang dilarang Tuhan. Karena hidup kudus itu sebuah tuntutan. Hidup kudus itu sebuah keharusan. Hidup kudus itu sebuah hal yang sudah ditentukan bagi orang percaya. Bapak Ibu yang di rumah, saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus memperhatikan hal ini dengan baik. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Hidup kudus adalah sebuah ketentuan dari Tuhan. Jauhi perbuatan-perbuatan dilarang Tuhan. Yang kedua, lakukan terus introspeksi diri. Ketika kita mengevaluasi diri, introspeksi diri, mungkin masih ditemukan hal-hal yang sifatnya salah, perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru, perbuatan dosa. Bapak Ibu introspeksi diri dan segera minta ampun. Segera minta ampun atas dosa, kesalahan yang dilakukan. Dalam prakteknya, dalam kehidupan saya,
bahkan dalam kehidupan keluarga saya senantiasa tekankan ini. Kami punya yang namanya mesbah doa, mesbah keluarga. Istri saya, anak saya, bahkan saya sendiri menekankan hal ini. Sebelum berdoa syafaat, sebelum mengajukan permohonan kepada Tuhan, introspeksi diri. Saya selalu katakan itu kepada istri dan anak saya, introspeksi diri. Kalau ketemu dengan kesalahan itu, ketemu dengan dosa itu, segera minta ampun. Tuhan Maha Kasih, Dia Maha Pengampun. Yang ketiga, dalam hal kita menjaga kekudusan adalah hidup bijak dan berhati-hati. Yosua 1 ayat 8 dengan jelas di situ disampaikan bahwa kita harus memperkatakan Taurat Tuhan dan firman Allah. Taurat Tuhan, firman Allah diperkatakan dan kita harus hidup bijak, hidup berhati-hati. Hidup bijak berhati-hati supaya hidup kita berhasil, hidup kita beruntung. Bapak Ibu, hati-hati kita di dalam kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bijak. Kita mempraktekkan apapun di dalam hidup kita. Kita harus bijak. Bijak dalam berpikir, bijak dalam berkata-kata, bijak di dalam melakukan sesuatu. Harus dipertimbangkan, harus dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang hendak kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Itulah esensi daripada hidup bijak dan berhati-hati. Sebelum membuat keputusan, berhati-hati, pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan asal, jangan ngoyo-ngoyo. Berhati-hati, hidup yang bijak sesuai dengan tuntunan Yosua 1 ayat 8. Yang ketiga, tentang bagaimana kita hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Allah, hidup memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Ini kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sendiri, dia punya satu komitmen, punya satu tujuan, punya satu kehendak, punya satu keinginan, dan dia praktekkan. Apa itu? Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada dia. Dia lakukan, Bapak. Nah, Bapak Ibu, hidup memuliakan Allah itu dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Allah. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya? Di rumah Bapak Ibu, oleh karena itu senantiasa juga mungkin hamba-hamba Tuhan gereja menekankan, baca Alkitab Bapak Ibu. Baca Alkitab setiap hari. Renungkan firman Allah setiap hari. Baru lakukan. Jika Bapak Ibu tidak baca Alkitab, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu pasti tidak tahu. Karena Bapak Ibu tidak pernah intim dengan firman Allah, tidak pernah merenungkannya, tidak pernah membaca. Karena itu supaya kita hidup memuliakan Allah dengan melakukan kehendak Allah. Bacalah Alkitab setiap hari, renungkan setiap hari, dan lakukan, praktekkan apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu renungkan. Supaya hidup kita selaras dengan Tuhan. Karena itu juga yang dipraktekkan Tuhan. Ada 3 hal yang berkaitan dengan ayat ini. 1, yang namanya melakukan kehendak Allah itu adalah merupakan mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Menyelesaikan pekerjaan atau melakukan yang disuruh, yang ditentukan oleh firman Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan itu bukan sekali-sekali, bukan sehari 2 hari,
tetapi melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan sehari-harinya kita. Dan yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan itu adalah kita mau berusaha menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kekristenan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tujuan yang lain, Bapak Ibu. Tujuan utama kita sebagai pengikut Kristus, tujuan utama kita sebagai orang Kristen, kekristenan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dan segambar dengan Tuhan Yesus itu bukan pekerjaan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kita pelajari di dalam hal kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang aku kasih di dalam kasih Tuhan yang ada di rumah, juga saya termasuk di dalamnya. Mari kita hidup memuliakan Allah, supaya pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia menemukan kebenaran di dalam hidup kita. Dan saya percaya, waktu kebenaran itu ditemukan dalam hidup kita, kita akan diangkat, kita akan disambut Tuhan di awan permai, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Hidup memuliakan Allah dengan ucapan syukur, hidup memuliakan Allah dengan kekudusan, hidup memuliakan Allah dengan melakukan kehendak. Ini 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup memuliakan Allah. Demikianlah Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama. Sebelum mengakhiri penyampaian firman Tuhan ini, mari kita berdoa untuk menutupnya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, bila hari ini kami bisa sama-sama belajar dan renungkan bahwa hidup kami ini Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami harus memuliakan Allah. Kami harus menjadikan hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau dengan ucapan syukur kami. Kami memuliakan Engkau dengan kekudusan hidup kami. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan dengan kami melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu ini yang sudah kami terima, ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan buahnya ini nanti adalah buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang akan kau temukan ya Bapa, waktu Engkau datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah yang sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerimanya dan mau berkomitmen untuk hidup memuliakan Allah, mari Bapak Ibu letakkan tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu ke atas. Kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah setiap umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang hari ini mau berkomitmen untuk hidup memuliakan Allah. Tuhan, Engkau yang melihat dan memperhatikan mereka. Engkau yang melihat, memperhatikan komitmen mereka ya Tuhan. Engkau catat komitmen mereka ya Bapa di sorga. Dan Tuhan, ajar dan tuntunlah kami semua ya Bapa, yang mau berkomitmen untuk hidup memuliakan Allah. Tuhan Yesus, tuntun kami setiap hari. Tuhan Yesus, tuntun kami bahkan setiap saat, supaya hidup kami senantiasa memuliakan Allah. Dari hati kami, dari mulut kami keluar ucapan syukur. Hidup kami kudus Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau belajar hidup kudus. Kami mau Tuhan memperhatikan hidup kami supaya kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hidup kami setiap hari kami melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus. Ajari kami Roh Kudus. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa selaras dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu sudah menyelesaikan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dan Roh Kudus yang meneruskan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai gembala pembina kami,
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada KCK, khususnya karayon kami Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GB Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allahku, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari satu hati kita, arahkan hati kita pada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan amin. Terus berkati.